selamat sore teman-teman panitia, mahasiswa, peserta. Selamat sore. Sore Bu. Sore Bu Retno. Kita Sore, Bu. bisa langsung Sore, mulai Bu. dulu ya. Selamat sore. Kita bisa mulai dulu ya. Nanti kan ini sambil direkam supaya nanti Pak Manuel juga nggak kesorean. Iya, Bu. Kayaknya device-nya bermasalah nih. Begitu Kak Pak? Yang mana? Iya, Yang punya Bu. Bapak? Atau? Iya, saya kayaknya bermasalah, jadi pakai ini aja Bu, pakai handphone aja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Oke. Lagi di kota mana Pak? Semarang? Lagi di Semarang Bu. Oh. Besok Tinggal ada sedikit. conference sama Oh. kenapa Bu? Tinggal sedikit sampai Surabaya Pak. Lumayan juga tapi. Iya, nanti kalau ke Surabaya mampir ya Pak. Siap Bu, pasti mampir kok. Iya. Baik, saya serah. Ini pakai handphone saja ya. Saya serahkan Alex. Iya Bu, kenapa Bu? Saya serahkan untuk bisa memulai ini. Oh ya, baik Bu Retno. Terima kasih, selamat sore Pak Manuel dan teman-teman. Mungkin hari ini kita akan mulai dulu materi kita pada hari ini. Mungkin Pak Manuel bisa mulai materi pada hari ini. Oke, thank you Pak Alex. Terima kasih juga Bu Retno. Selamat sore teman-teman semua. Mohon maaf nih saya nggak bisa leluasa melihat siapa aja yang hadir, tapi mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas ya. Karena device saya lagi bermasalah nih kayaknya, jadi saya pakai handphone dulu sambil nanti lanjut untuk prepare. Oke, minggu lalu kita sudah bahas mengenai pendaftaran tagihan dan verifikasi tagihan dalam proses PKPU dan dalam proses apa namanya kepailitan ya. Jadi ada dua, kalau mau direview lagi yang kemarin itu, kalau mau direview lagi sebenarnya setelah adanya proses verifikasi tagihan, maka nanti akan keluar produk berupa daftar piutang tetap. Daftar piutang tetap itu bentuknya seperti daftar aja, seperti tabel, yang dia memuat identitasnya kreditor, orang yang mengajukan tagihan kepada kurator ataupun pengurus, lalu kemudian jumlah tagihannya berapa, dan pokoknya identitas si kreditor itu berapa, dan sifat tagihannya apa. Apakah dia sifat tagihannya itu separatis. Separatis itu maksudnya tagihan yang memiliki jaminan kebendaan. Jadi utang itu dijamin dengan kebendaan, bisa berupa hak tanggungan, bisa berupa fidusia misalkan, atau gross akta kalau kapal ya, hipotek kapal gitu kalau zaman dulu. Lalu ada juga yang sifatnya konkuren. Konkuren itu berarti dia tagihan yang tidak dijamin dengan jaminan kebendaan. Jadi bersifat umum, tidak didahulukan. Dan yang satu lagi yang jadi kreditor utama adalah kreditor preferen, karena dia adalah kreditor yang diutamakan oleh undang-undang. Kreditor yang diutamakan oleh undang-undang itu contohnya itu tagihan negara berupa pajak. Itu satu, karena di dalam undang-undang perpajakan itu pajak itu menjadi sesuatu yang bersifat wajib dan wajib didahulukan di dalam setiap pembayaran tagihan-tagihan pajak. Terus yang kedua itu gaji karyawan dan juga hak karyawan yang lain. Jadi memang verifikasi itu
tujuannya selain menentukan jumlahnya juga jumlah tagihan yang sebenarnya berapa juga bertujuan untuk menentukan apakah tagihan itu bersifat separatis, bersifat preferen, atau bersifat konkuren. Karena apa? Karena itu nanti akan berakibat kepada hak-hak si kreditor-kreditor itu sendiri. Jadi kalau dalam kepailitan, karena kepailitan itu tujuan utamanya adalah likuidasi aset dan pembagian kepada para kreditor, maka penentuan sifat tagihan itu diperlukan untuk nanti ketika ada proses pembagian, ketika ada yang hasil penjualan yang akan dibagikan pada kreditor. Jadi kreditor mana nih yang harus didahulukan dulu? Apakah kreditor yang yang gaji pekerja, atau yang tagihan bank, atau tagihan yang vendor atau supplier gitu. Nah, jadi penting sekali untuk dilakukan verifikasi. Nah, lalu yang kedua, untuk proses PKPU sendiri itu sebenarnya karena proses PKPU seperti yang selalu saya katakan di dalam sesi-sesi kita sebelumnya, PKPU itu tujuannya adalah restrukturisasi utang. Dalam restrukturisasi utang itu perlu yang namanya persetujuan ya. Jadi ada proses yang namanya proses voting, dan proses voting itu timbul dalam suatu rapat gitu. Nah, itulah yang disebut dengan rapat-rapat kreditor dalam kepailitan dan PKPU. Jadi secara karakter rapat-rapat ini sebenarnya secara karakter mengadaptasi proses rapat yang ada kalau kita kenal di hukum PT ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah belajar soal hukum PT juga, hukum perseroan terbatas. Itu ada rapat shareholders meeting, rapat umum pemegang saham gitu. Nah, rapat-rapat kreditor dalam kepailitan dan PKPU itu juga sebenarnya mengadaptasi rapat-rapat pemegang saham yang dikenal di perseroan terbatas, di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah soal kepentingannya. Kalau di dalam proses kepailitan dan PKPU, di dalam proses kepailitan, itu rapat itu digunakan untuk, tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan dan mendapatkan persetujuan dari para kreditor mengenai tata cara dan juga proses dari kelanjutan atau pemberesan aset si debitor. Sedangkan kalau dalam PKPU itu rapat-rapat itu diperlukan untuk, yaitu tadi, untuk restrukturisasi. Jadi tujuannya adalah nanti akan melakukan pembahasan soal proposal perdamaian dan penyelesaian utang yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian. Next, Pak Alex, please. Oke, karena kepailitan dan PKPU itu karakternya berbeda ya. Jadi yang satu karakternya mau mematikan, membunuh gitu, mengabolish ya, membubarkan. Yang PKPU itu tujuannya adalah untuk menghidupkan gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang rapat kreditor dalam kepailitan. Jadi setelah adanya putusan dalam kepailitan ya, di persidangan, lalu kemudian ada putusan, itu selalu ada yang namanya rapat kreditor pertama. Rapat kreditor pertama ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menginformasikan kepada para kreditor bahwa per tanggal ini debitor itu sudah pailit, tentu itu untuk menginformasikan, memberikan informasi. Sebentar, saya ganti device dulu. Bisa ganti yang ini ya Pak Alex ya?
Recording in progress. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Oke, Bu, thank you. Oke, nah di rapat kreditor itu sebenarnya kurator dalam proses kepailitan itu hanya memberitahukan bahwa sekarang debitor itu sudah berada dalam keadaan pailit. Oleh karena itu, para kreditor tidak bisa nagih lagi pada debitor, nggak boleh lagi memaksa debitor untuk melakukan pembayaran, nggak boleh menahan benda-bendanya debitor secara sepihak, nggak boleh mengambil paksa atau mencairkan uangnya, misalkan, dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang diduga akan yang kemungkinan besar akan merugikan kreditor. Tindakan apa? Contoh misalkan, tindakan melakukan, misalnya gini, ada si orang nih ya, yang lagi ternyata dalam proses kepailit, dia diputus pailit itu, si debitur putus pailit, dia itu sedang melakukan pengiriman barang misalnya, yang dipesan oleh debitor. Nah, itu harus dihentikan. Karena apa? Karena jika pengiriman barang itu tetap dilanjutkan, maka akan terjadi kerugian baik bagi debitor maupun buat si kreditor yang mengirimkan barang itu. Karena nanti kan akan menjadi beban sebenarnya untuk si debitor. Walaupun di satu sisi itu juga dianggap akan menjadi asetnya si debitor, jadi kreditor akan dirugikan juga. So, ini sifatnya di rapat kreditor pertama ini sifatnya hanya memberi pemberitahuan. Nah, lalu baru setelah rapat kreditor pertama muncullah yang namanya pengajuan tagihan oleh para kreditor. Itulah yang seperti kemarin kita sudah bahas. Lalu kemudian ada rapat pencocokan piutang dan verifikasi. Nah, dan di sini ada yang namanya rapat pembahasan rencana perdamaian dan atau pemungutan suara atas rencana perdamaian. Jadi teman-teman, kalau dalam kepailitan itu mekanisme pintu masuknya ada dua. Dia bisa masuk melalui PKPU yang perdamaiannya ditolak, atau diajukan melalui kepailitannya langsung. Jadi langsung diajukan pailit gitu loh. Kalau yang PKPU itu dia ya yang diajukan PKPU dulu, tapi ternyata kalau misalkan dia tidak diterima perdamaiannya, maka dampaknya pailit. Nah, ketika masuk pailit pun itu masuk lagi ke proses awal, rapat kreditor pertama yang tetap harus tetap diadakan, pengajuan tagihannya juga tetap diadakan, rapat pencocokan piutangnya juga tetap diadakan. Dan bedanya adalah kalau dia berasal dari kepailitan, itu dia masih bisa diberikan kesempatan untuk memberikan yang namanya rencana perdamaian, proposal perdamaian kepada para kreditor. Sedangkan kalau dia berangkat dari PKPU, itu tidak boleh lagi diberikan kesempatan kepada para debitor, untuk mengajukan yang namanya proposal perdamaian. Karena apa? Karena di Undang-Undang 37 2004 kita menganut yang namanya asas perdamaian tunggal. Jadi rencana perdamaian itu kesempatannya itu hanya satu kali. Gitu. Walaupun di dalam beberapa praktek sekarang sudah banyak juga ya berkembang ya, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Ketika PKPU terus kemudian ditolak, jatuh pailit, dia masih bisa lagi mengajukan proposal perdamaian. Nah, seharusnya nggak bisa kalau berdasarkan ketentuan undang-undang, karena kita menganut asas perdamaian tunggal namanya. Jadi proposal perdamaian itu hanya bisa diajukan satu kali, baik itu dalam proses PKPU maupun dalam proses pailitan. Karena kalau berkali-kali, nanti tidak ada yang namanya kepastian hukum. Dan debitor itu tidak akan bersungguh-sungguh untuk mengajukan proposal perdamaian yang terbaik gitu ya, penawaran yang terbaik kepada para kreditornya. Begitu juga kepada para kreditor, nanti mereka tidak akan
mempertimbangkan secara baik-baik pula gitu, secara maksimal seluruh seluruh proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor. Nah, di diagram ini kalau di flowchart ini kalau teman-teman lihat, jadi dalam proses kepailitan yang berasal dari pailit ya, itu dia bisa mengajukan proposal perdamaian kalau dia atau dia tidak mengajukan proposal perdamaian. Kalau dia tidak mengajukan proposal perdamaian, maka dia akan langsung berada dalam keadaan insolvensi. Ini sebenarnya panahnya agak kurang tuh. Kurang ke merah itu. Jadi dia berada dalam keadaan insolvensi. Jadi pailit, insolvensi, lalu kemudian pemberesan, kepailitan ditutup, dibubarkan. Nah, poinnya gitu. Nah, sedangkan dalam proses pengajuan proposal perdamaian, konsekuensinya juga ada dua. Bisa disetujui, bisa tidak disetujui. Nanti syarat-syarat disetujui, ya dibilang disetujui itu seperti apa, dan tidak disetujui seperti apa, nanti kita akan bahas. Kalau dia disetujui, itu dampaknya adalah homologasi. Berarti perdamaiannya diterima, dihomologasi, diratifikasi gitu ya, disahkan oleh pengadilan, lalu kemudian kepailitannya dicabut, ditutup. Nah, sedangkan kalau dia tidak disetujui, maka debitor itu berada dalam keadaan insolvensi. Keadaan insolvensi ini berdasarkan pasal 178 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, itu maksudnya adalah debitor itu berada dalam keadaan benar-benar tidak bisa melakukan pembayaran. Jadi dia sudah benar-benar tidak mampu lagi. So, sekalipun misalkan hartanya itu benar-benar di bawah atau di nilainya tidak sebanding dengan nilai tagihan kewajiban yang harus dibayarkan. Untuk itu ada yang setelah dia dinyatakan insolvensi maka masuk ke dalam proses pemberesan. Nah, ini dalam proses ini nanti akan ada banyak, inilah yang nanti rapat-rapat itu akan menentukan arah-arah ini semua. Jadi dalam pengajuan proposal perdamaian itu akan ada pembahasan mengenai proposal perdamaian. Proposal perdamaian itu ada rapat dan dia kemudian nanti ada voting untuk menentukan apakah proposal diterima atau tidak, disetujui atau tidak, lalu kemudian insolvensi, dan dalam proses pemberesan juga biasanya akan diadakan rapat-rapat, terutama pemberesan bagi aset-aset yang mungkin akan sulit atau dianggap merugikan kalau misalkan dia dibereskan, atau bahkan tidak bisa dibereskan sama sekali. Dibereskan itu, pemberesan itu maksudnya penjualan aset. Nah, ini nanti akan ada rapat-rapat yang mana kurator itu meminta persetujuan dan pendapat dari para kreditor. Ada dua opsi sebenarnya ya dalam proses pemberesan ini. Opsi yang pertama itu bisa pemberesannya dilakukan dengan cara melakukan penjualan, atau opsi yang kedua itu pemberesannya dilakukan dengan cara tidak membereskan. Jadi dengan cara melanjutkan kembali usahanya si debitor. Ini pasal 179 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Jadi dimungkinkan juga, mungkin nggak sih Pak, kalau misalkan ada perusahaan nih udah pailit terus ya dijalanin lagi aja gitu, biar bisa nutup utang-utangnya semua, bisa. Itu biasanya dilakukan oleh kalau misalkan debitornya itu ternyata perusahaan yang berdasarkan undang-undang itu tidak bisa mengalihkan asetnya, aset utamanya ya, aset core bisnisnya kepada orang lain. Jadi contohnya nih misalkan perusahaan tambang. Perusahaan tambang itu yang paling berharga itu adalah IUP-nya, izin usaha pertambangannya. Core bisnis tambang itu ya nyawanya di IUP itu. Tapi apakah IUP itu bisa dipindah tangankan? Tidak, berdasarkan undang-undang
undang-undang pertambangan kalau saya nggak salah itu tidak bisa dipindah tangankan, tidak bisa dijual. Tapi ada nilainya nggak ada. Nah, kalau gitu gimana? Ya kalau gitu opsinya adalah going concern. Going concern maksudnya adalah usahanya si debitor itu tetap berjalan seperti biasa, yang menjalankan adalah kurator. Nah, dan para kreditor itu ya fungsinya sama seperti pemegang saham jadinya. Nah, cuman yang menjalankan nanti si kurator day by day. So, itu merugikan nggak bagi kreditor? Akan lebih rugi lagi kalau misalkan ternyata tidak going concern. Karena apa? Karena asetnya perusahaan tambang itu biasanya kan yang paling berharga itu adalah IUP-nya. Dan IUP itu, izin usaha pertambangan itu karena dia tidak bisa dialihkan, ya itu saja yang digunakan terus. Gitu. Jadi si kurator akan menjalankan usahanya debitor dan nanti akan melanjutkan usahanya debitor, dan hasil dari usaha itulah yang kemudian dibagikan kepada para kreditor. Nah, apabila semuanya sudah dibereskan, maka kepilitan akan ditutup. Kepilitan ditutup ini ada dua juga ininya, outputnya ya. Satu bisa rehabilitasi, ini biasanya orang, karena orang nggak mungkin dilikuidasi gitu kan, masa dimatiin kan enggak gitu. Jadi kalau orang per orang itu biasanya direhabilitasi namanya. Jadi setelah kepilitannya ditutup, diangkat, semua hartanya dijual, si orang itu, kalau orang direhabilitasi, kalau perusahaan dibubarkan, dilikuidasi. Itu juga tujuannya untuk kenapa kalau orang tuh harus direhabilitasi, agar kreditor-kreditor itu tidak melakukan penagihan lagi kepada orang ini, walaupun sebenarnya masih bisa, tapi di dalam hukum, kalau di kepilitan di negara-negara contohnya kayak Amerika atau kayak di Jerman ya, kepilitan itu dianggap sebagai new life gitu ya, new start, new beginning to start your life gitu. So kepilitan itu biasanya digunakan agar orang itu bisa keluar dulu nih dari jerat-jerat penagih-penagih ini. So gue bisa hidup lebih ini. Nah, di dalam hukum Indonesia, rehabilitasi dan pembubaran ini pun itu wajib dalam tanda petik ya disetujui oleh para kreditor. Nah, persetujuan itu juga dilakukan dalam suatu rapat kreditor untuk memutuskan apakah ini dibubarkan atau direhabilitasi. Selanjutnya, Pak Alex. Oke, tadi kita bahas soal pembahasan proposal perdamaian di rapat kreditor. Baik, jadi di dalam rapat kreditor tentang pembahasan proposal perdamaian, setelah proposal itu dibahas, jadi nanti akan ada dinamikanya ya, dinamika mengenai misalkan ada kreditor yang nggak setuju soal poin-poin proposal yang ini, dia minta diubah seperti ini, misalkan pembayarannya kayaknya kurang cepat ini Pak, misalnya. Saya cuman mau kasih waktu 1 tahun, tolong langsung dilunasi. Tapi debitor nggak sanggup misalnya. Jadi ada proses dinamika di dalam rapat. Nah, sehingga nanti kemudian ditentukan oleh yang namanya pemungutan suara atau voting. Voting dalam kepilitan itu diatur di pasal 151 ya. Ini syaratnya disetujui lebih dari setengah kreditor, setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat. Oke, itu headcount-nya harus setengah. Mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui dan diakui sementara. Nah, jadi si setengah orang yang ada
di dalam situ itu harus mewakili 2/3-nya. Jadi misalkan gini, jadi yang setuju itu ada yang hadir misalnya 100 orang, 100 kreditor. Eh, yang setuju ada 51, wajib yang setuju itu harus 51 orang. Itu head count-nya. Soal masalah kehadiran ya. Yang setuju itu wajib 51 orang. Nah, 51 orang itu, yang 51 orang yang setuju itu harus mewakili paling sedikit 2/3 dari si 100 orang tadi, dari seluruh piutang konkuren yang diakui. Nah, uniknya dalam proses kepailitan, itu hanya kreditor konkuren saja yang punya hak suara, yang punya hak voting ya. Karena apa? Karena kreditor separatis atau kreditor yang punya hak jaminan, itu diberikan kesempatan untuk mengeksekusi jaminannya. Jadi ini apa namanya, biasanya kita sebutnya eksekusi setelah masa stay ya. Jadi eksekusi itu, jadi kalau dia udah punya jaminan sebenarnya dia bisa aja melakukan eksekusi, cuma ada jangka waktunya. Karena tadi tujuannya adalah untuk proses perdamaian, maka proses eksekusinya itu harus ditangguhkan terlebih dahulu selama 90 hari sejak putusan pailit. Kenapa? Karena tujuannya agar ini disebut sebagai masa stay. Masa stay itu tujuannya untuk memaksimalkan agar proposal perdamaian itu bisa tercapai gitu, sehingga perdamaiannya itu bisa tercapai. Jadi separatis bisa juga sebenarnya tetap hak eksekusinya itu tidak hilang, tidak serta merta hilang, tapi dia hanya punya tapi dia dapat harus ditangguhkan terlebih dahulu gitu loh ininya, hak eksekusinya. Berikutnya Pak. Next. Halo Pak Alex. Oke. Nah, ini rapat kreditor pada PKPU. Jadi dalam rapat kreditor di PKPU ini namanya hampir sama juga ya, tapi sebenarnya lebih ketat ya. Karena apa? Karena ada batas waktunya. Batas waktunya itu 270 hari. Kalau di kepailitan itu tidak ada batas waktu. Jadi bisa diselesaikan dengan ya bertahun-tahun pun bisa gitu Pak ya. Tapi kalau dalam PKPU itu lebih ketat, lebih cepat, lebih apa ya, lebih dinamikanya tuh lebih keras lah gitu ya. Perdebatan-perdebatannya ya. Karena kan paradigma awalnya harus restrukturisasi kalau di PKPU. Kalau di kepailitan ya orang udah nothing tulus aja tuh. Ya udahlah pailit gitu kan. Tapi dalam proses PKPU ini dengan jumlah hari yang begitu ketat, hanya 270 hari, which means itu hanya sekitar 9 bulan. Jadi rapatnya pertama tetap setelah ada putusan dia harus mengadakan yang namanya rapat kreditor pertama. Di rapat kreditor pertama ini itu sama juga seperti yang di apa tadi ya, yang di kepailitan, dalam proses kepailitan. Jadi dia harus memberitahukan kepada para kreditor, menerangkan apa proses PKPU ini. Nah, salah satu fungsinya ya, tadi saya lupa jelaskan juga. Rapat kreditor ini sebenarnya gini, banyak orang Indonesia terutama yang belum terlalu akrab dengan proses PKPU atau pailit. So, sebenarnya secara garis besar, rapat kreditor pertama ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan apa sih itu PKPU, apa sih itu pailit.
Nah, apa konsekuensinya terhadap proses yang kita jalani hari ini? Nah, jadi ini ada fungsi edukasinya juga nih. Jadi pembentuk undang-undang itu pengen juga si dunia usaha terutama ya, itu teredukasi dalam proses rapat-rapat kreditor ini. Nah, jadi di rapat kreditor pertama itu dia akan jelaskan progres berikutnya seperti apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan oleh para kreditor terhadap debitor. Debitor juga diingatkan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang akan merugikan harta kreditor. Lalu nanti si pengurus juga akan menyampaikan bahwa proses-proses rapat ke depan yang akan dilakukan adalah apa saja gitu ya. Bagaimana proses pengajuan tagihannya, lalu kemudian verifikasi dan juga voting proposal perdamaian. Nah, setelah rapat kreditor pertama, sama seperti kepailitan juga, ini akan masuk ke dalam proses pengajuan tagihan oleh kreditor. Jadi kreditor akan mendaftarkan tagihannya kepada pengurus. Dan kemudian setelah itu akan ada rapat pencocokan piutang dan verifikasi pajak. Verifikasi. Nah, pencocokan piutang dan verifikasi ini kalau di kepailitan karena tujuannya adalah likuidasi aset, maka paradigmanya itu harus ini tujuannya itu untuk proses pembagian. Jadi daftar piutang tetap itu tujuannya adalah nanti untuk proses pembagian hasil penjualan aset. Sedangkan kalau dalam rapat pencocokan piutang ini nanti kan outputnya daftar piutang tetap namanya. Nah, daftar piutang tetap ini itu akan digunakan untuk menentukan hak suara atau hak voting dari para kreditor dalam yang namanya rapat pembahasan rencana perdamaian. Jadi nanti seperti tadi, dia akan dibahas rencana perdamaiannya. Setelah dilakukan pembahasan, maka kreditor akan memilih, dia akan voting apakah dia setuju atau tidak dengan proses itu, dengan perdamaian. Nah, nanti hasilnya itu bisa biasanya nggak akan selesai dalam satu kali rapat kreditor, satu kali rapat pembahasan rencana perdamaian. Jadi kalau dalam PKPU ini karena jumlahnya 270 hari, biasanya itu akan dimaksimalkan dan akan ada beberapa kali rapat pembahasan rencana perdamaian. Nanti hasil rapat itu akan dibawa ke yang namanya rapat permusyawaratan majelis hakim. Ini adalah majelis hakim yang memutuskan, memeriksa dan memutuskan si debitur berada dalam keadaan PKPU. Jadi yang memeriksa di awal, yang menyidangkan. Dari situ nanti akan ada, sekalipun misalnya ya, debitor udah ngasih proposal, terus kemudian ternyata di rapat pertama itu debitor nolak, si kreditor menolak gitu, nggak setuju semuanya. Tapi waktunya masih 45 hari misalnya ya, atau 60 hari lah itu misalnya, waktu PKPU-nya. Sekalipun para kreditor itu menolak, tapi hakim pengawas dan majelis hakim pemutus itu masih juga punya kewenangan untuk opsinya ada untuk melakukan perpanjangan. Jadi perpanjangan itu maksudnya PKPU-nya diperpanjang lagi gitu ya, dikasih jarak lagi sampai dengan maksimal 270 hari. Nah, tujuannya agar si perpanjangan ini bertujuan sebenarnya agar si debitor itu melakukan revisi terhadap proposal perdamaiannya. Dia harus revise lagi, terus kemudian bisa juga dia harus melakukan bilateral approach ya biasanya ya. Jadi perundingan bilateral dengan masing-masing kreditor. Biasanya ada beberapa kreditor yang harus ditreat secara berbeda gitu ya, bukan diistimewakan, tapi treatmentnya itu agak beda gitu. Misalnya contoh kayak perbankan, karena kan kalau perbankan itu agak sulit ya mengambil keputusan, prosesnya agak panjang, jadi treatmentnya mungkin agak berbeda. Lalu nanti setelah
Nah, outputnya bisa perpanjangan, bisa juga perdamaian, bisa juga misalnya di hari ke-45 atau ke-60, oh ternyata debitor memberikan proposal perdamaian, terus kemudian kreditor merasa puas dengan proposal perdamaian itu. Setelah itu maka bisa juga ada yang namanya perdamaian. Jadi dia diterima, kemudian dihomologasi oleh dalam rapat permusyawaratan hakim, maka terjadilah perdamaian. Setelah perdamaian terjadi, maka dihomologasi, maka PKPU-nya berakhir dengan perdamaian dan dia PKPU-nya dicabut gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, output yang ketiga itu adalah setelah di debitor kasih proposal, dibahas, voting. Nah, pas voting ternyata ditolak semuanya. Nggak ada yang mau terima gitu ya. Nah, maka setelah dibawa ke RPM, rapat permusyawaratan majelis hakim, itu nanti diputus pilot. Jadi putusannya itu bunyinya nanti pilot, menyatakan si debitor itu berada dalam keadaan pilot. Nah, kalau dia pilot itu nanti masuk ke dalam proses kepailitan lagi yang pertama. Jadi nanti adalah rapat kreditor pertama lagi, terus ada proses pengajuan tagihan lagi, ada rapat menjatuhkan piutang lagi, verifikasi lagi, tapi tidak ada lagi yang namanya rapat pembahasan rencana perdamaian dalam kepailitan. Karena apa? Karena dia sudah ditetapkan berada dalam keadaan insolvensi. Insolvensi itu kalau di kita di Indonesia ya, insolvensi itu sebenarnya secara harafiah insolvensi itu adalah keadaan tidak mampu membayar. Itu aja secara simpel, keadaan tidak mampu membayar lagi. Tapi kalau di kita itu insolvensi itu by prosedur aja gitu. Jadi kalau misalkan dia jadi ini enggak, ya ini by law aja gitu loh. Kalau dia pilot, PKPU pilot langsung insolvensi. Insolvensi berarti langsung pemberesan, nggak ada lagi proposal perdamaian. Karena kita juga tadi seperti yang saya bilang itu menganut yang namanya sistem perdamaian tunggal, asas perdamaian tunggal. Jadi debitor itu hanya boleh mengajukan proposal perdamaian sebanyak 1 kali aja. Nah terus apa yang menarik dari insolvensi ini? Jadi insolvensi ini sebenarnya sekarang juga banyak dikritik ya, karena kalau di beberapa negara-negara kayak di yang hukum kepailitan dan PKPU yang restrukturisasi udah maju itu kayak di Amerika misalnya atau di Inggris gitu, Singapura, insolvensi itu ada tesnya, namanya insolvensi test. Jadi insolvensi test ini dia itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang tidak semata-mata pendekatan hukum aja, tapi juga pendekatan-pendekatan akuntansi. Jadi insolvensi test itu debitor itu akan menghitung bahwa memang asetnya dia itu masih memungkinkan untuk dia melakukan pembayaran, melunasi utang-utangnya. Jadi di sana kalau kayak di Amerika itu orang pilot itu harus asetnya itu berada di bawah nilai kewajibannya. Tapi kalau asetnya masih di atas dari nilai kewajibannya, maka dia nggak bisa pilot tuh. Nah, itulah yang disebut, simpelnya begitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan insolvency test. Nah, di kita itu mau diterapkan, sebenarnya bisa juga, tapi kayaknya agak sulit. Karena apa? Karena kalau di perusahaan-perusahaan terbuka misalnya, perusahaan TBK, itu masih mungkin ya. Masih mungkin karena laporan keuangannya terbuka gitu. Kita bisa lihat, oh jumlah asetnya sekian, jumlah utangnya sekian, utang macetnya sekian, gitu. Tapi di perusahaan-perusahaan tertutup itu agak sulit. Karena apa? Karena bukunya mungkin bisa 2, bisa 3 gitu ya. Yang buat pajak beda, yang buat internal beda, yang buat ke orang lain beda gitu. So sepertinya nanti kalaupun insolvency test ini nanti mau diterapkan di Indonesia, dan ini sudah banyak ya yang menggaungkan,
Karena kita belajar dari dulu ada namanya kasus, kalau teman-teman pernah dengar, kepailitannya Telkomsel. Jadi bayangkan Telkomsel perusahaan sebesar itu dengan bisnis semasif itu dinyatakan berada dalam keadaan pailit gitu. Padahal hanya dengan utang pemohon kalau nggak salah 8 miliar ya. Sekitar 8 miliar. Tapi asetnya sekitar berapa tuh? Banyak lah, paling besar lah dia. Nah, karena peristiwa itu, maka insolvensi tes ini kembali menggeliat gitu ya. Jadi wacananya tuh jadi tumbuh lagi gitu. Jangan sampai nanti perusahaan-perusahaan yang secara aset sebenarnya sehat, secara aset itu banyak, tapi kemudian eh, begitu gampang untuk di PKPU-kan atau dipilotkan. Karena di Indonesia ini memang mempilotkan atau mem-PKPU-kan debitor itu nggak sulit ya. Nggak secara formil, normatif nggak sulit, nggak susah. Karena syaratnya hanyalah ada minimal dua kreditor, dan salah satu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Itu syarat yang sebenarnya sangat mudah. Nah, kenapa bisa mudah? Karena kita kembali lagi ke peristiwa di tahun 98, di mana sebenarnya PKPU, hukum kepailitan dan PKPU kita itu adalah salah satu syarat yang dipersyaratkan oleh IMF kalau misalkan kita mau mendapatkan bantuan likuiditas. Jadi kamu bikin ini ya, bikin hukum kepailitan, undang-undang kepailitan PKPU ya. Agar apa? Karena kepailitan dan PKPU ini menjadi kunci dari ease of doing business, kemudahan berbisnis di Indonesia. Jadi kemudahan berbisnis itu bukan cuma soal masalah pendirian, tapi juga soal masalah restrukturisasi dan bahkan pembubaran seperti kepailitan ini. Gitu. Jadi harapan saya sih sebenarnya ini nanti bisa mudah-mudahan teman-teman bisa tertarik dengan kepailitan dan PKPU, baik itu secara kajian maupun nanti dalam dunia profesional ya. Karena memang karena dia masih baru dan jadi kompleksitasnya tinggi, masih baru, sangat kompleks, jadi masih ruang kajiannya itu masih terbuka gitu kalau untuk di Indonesia. Next, Mas Alex, Pak Alex. Halo? Alex, Alex, Oke, jadi Iya, Bu. next Pak, sorry Pak, slide-nya di digeser. slide selanjutnya Pak, sorry Pak. Yang voting. Bisa, Alex? Bentar, Bu Retno. Ini agak ada error. Oke. Oke, jadi di slide berikutnya itu sebenarnya ini apa namanya? Sebentar, saya lihat saya nih. Di slide berikutnya itu saya itu syarat voting ya, voting dalam bagaimana, apa saja syarat voting sehingga proposal perdamaian dari debitor itu dianggap diterima atau ditolak. Ya sudah ya. Nah, jadi sama seperti tadi juga ya dalam proses kepailitan di PKPU ini ada juga syarat votingnya. Jadi votingnya itu bukan one man one vote gitu ya. Nggak seperti dalam voting pemilu atau voting yang lain gitu. Ini voting dalam kepailitan ini unik karena dia disesuaikan dengan jenis tagihan dan juga jumlah tagihannya sendiri. Jadi orang yang tagihan, jadi di sini diskriminasi tagihan itu ada nyata, tapi itu
lebih efektif gitu ya dalam mengambil keputusan. Nah, ini mungkin juga bisa jadi rujukan nanti ya untuk proses voting dimanapun gitu ya, termasuk mungkin pemilu kita. Karena logikanya adalah masa suara tukang becak sama suara, atau gini, masa suara lulusan yang tidak lulus SD sama suaranya profesor sama sih gitu kan. Nah, jadi voting ini pun di sini ini diatur. Jadi di voting, kalau voting dalam proses PKPU dan pilot itu tergantung dari jumlah tagihannya juga. Seperti yang kemarin saya sudah pernah jelaskan, jadi ada ketentuan di peraturan Permenkumham yang menyatakan bahwa proses voting itu harus dikonversi dulu jadi suara utangnya. Jadi satu suara itu 10 juta rupiah dari tagihan itu mewakili satu suara, bisa dikonversi menjadi satu suara. So kalau teman-teman misalkan kalau kreditor ada tagihan 100 juta, maka dia dikonversi 10 juta dibagi 10 juta jadi 10 suara gitu. Nah, kalau tagihannya berapa? 1 miliar misalkan, dibagi 10 juta lalu kemudian dikonversi, itulah suaranya. Nah, jadi syarat pemungutan suara dalam PKPU itu proposal perdamaian itu harus disetujui lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren dan separatis yang hadir dalam rapat ya. Jadi kalau dalam proses PKPU itu ada 2 kamar. Kalau yang di Kepailitan kan hanya konkuren saja yang voting. Nah, kalau dalam proses PKPU itu konkuren dan separatis yang voting. Jadi ada 2 kamar. Kamar pertama adalah kamarnya konkuren. Kamar konkuren itu setengah juga. Jadi kalau misalkan ada 100, dia harus 51 setuju. Dan 51 itu mewakili 2/3 dari jumlah konkuren. Begitu juga dengan separatisnya. Tapi untuk yang separatis, ini ada kompensasi, bukan kompensasi, ini ada pengecualian ya. Kalau kreditor separatis yang tidak menyetujui proposal perdamaian, dia bisa diberikan kompensasi sebesar nilai terendah dari jaminan yang dia dapat atau nilai aktual jaminan ya. Karena apa? Karena ini biasanya soal bank ya, bank itu karena dia adalah highly regulated company ya, highly regulated business. Jadi agak sulit untuk karena terkait dengan jaminan, maka agak sulit untuk melepas dan tunduk ke dalam proposal perdamaian ketika dia tidak setuju untuk poin-poin yang ada di proposal perdamaian itu. Kalau yang konkuren yang nggak setuju gimana? Ya tetap ikut. Tapi kalau separatis nggak setuju gimana? Nah, itu dia. Jadi misalnya semuanya setuju, tapi ada satu orang konkuren misalnya nggak setuju. Dia wajib tetap ikut dalam proposal perdamaian itu. Wajib jalan. Tapi kalau separatis, semuanya setuju misalnya. Tapi ada satu separatis nih yang tidak setuju. Nah, gimana? Nah, dia tidak perlu tunduk ke dalam proposal perdamaian. Dia bisa diberikan kompensasi sebesar nilai terendah dari jaminan atau nilai aktual jaminan. Jadi intinya dia tidak masuk ke dalam proses restrukturisasi kalau dia tidak setuju dengan proposal perdamaian itu. Lalu apa akibat hukumnya apabila mayoritas kreditor menyetujui proposal perdamaian? Akibat hukumnya adalah homologasi, jadi disahkan. Tapi kalau dia nggak setuju, semuanya tidak setuju gitu ya, atau mayoritas kreditor tidak setuju, maka debitur berada dalam keadaan piling dan langsung masuk ke dalam keadaan insolvensi sehingga langsung dilakukan yang namanya pemberesan atau penjualan aset. Ada situasi juga di mana misalnya semua kreditor itu sebenarnya sudah setuju. Ya. Halo?
Ini agak ini Pak. Ada situasi juga di mana semua kreditor itu sebenarnya sudah setuju, tapi ternyata di tengah perjalanan itu kan harus dimasukkan lagi ke dalam rapat permusyawaratan majelis ya. Nah, hakim yang memutus itu yang di RPM itu juga masih ada layer selanjutnya gitu. Jadi nggak hanya di tangannya para kreditor, tapi hakim itu juga masih punya kewenangan untuk menghomologasi atau tidak, menolak atau menerima proposal perdamaian ini. Nah, jadi ada beberapa indikatornya. Ini harta termasuk debitur, termasuk benda untuk dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam proposal perdamaian. Terus yang kedua soal pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, perdamaian tercapai karena penipuan atau persekongkolan. Nah, imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayaran. Nah, ini yang jadi kunci juga ya. Jadi selain mengamankan si kreditor, perangkat-perangkat yang ada di dalam proses itu termasuk pengurus itu juga harus diamankan haknya gitu ya, dalam artian dia tuh haknya harus ada dulu gitu, harus terjamin dulu, cukup terjamin dulu, baru nanti bisa di homologasi. Maksudnya apa dari misalkan kayak pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, misalnya ada penilaian-penilaian tertentu, misalnya karena core bisnisnya si debitor itu sebenarnya sudah tidak berjalan lagi. Nah, itu juga menjadi bagian, atau wah ini udah mati 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, nggak pernah beroperasi lagi. Nah, buat apa? Bagaimana cara Anda untuk bayar utang kalau kayak begitu kan? Orang Anda tidak beroperasi lagi. Nah, jadi itu jadi salah satu indikator juga dari penilaian majelis bahwa apakah usaha ini apakah proposal perdamaian ini mungkin untuk dijalankan atau tidak. Nah, sedangkan ya biasanya itu ya yang paling banyak adalah karena dia tidak cukup terjamin atau imbalan jasanya si pengurus itu nggak diberikan. Jadi kalau kita tuh ada kayak semacam anekdot ya, walaupun tagihan negara itu boleh preferen diutamakan, gaji karyawan juga boleh diutamakan. Tapi kalau fee pengurus tidak dibayar, itu lebih utama lagi sebenarnya. Jadi dia harus dibayar dulu, diutamakan bahkan jauh lebih utama daripada yang preferen gitu ya. Jadi kita bilangnya itu ultra preferen claim. Jadi harus dibayarkan terlebih dahulu baru bisa damai gitu. Nah, emang agak-agak tricky juga sih. Tapi itu yang unik ya. Nah, jadi di dalam rapat permusyawaratan majelis itu nanti kreditor juga akan hadir dan biasanya akan ditanya oleh oleh majelis hakim apakah benar para kreditor menyetujui proposal perdamaian, jadi mengkonfirmasi ya sifatnya ya, seperti apa, apakah ini ada paksaan atau tidak. Jadi rapat-rapat dalam proses kepalitan PKPU ini wajib mendapatkan validasi ketika dia masuk ke dalam rapat permusyawaratan majelis. Jadi setiap kali rapat kreditor, perpanjangan nanti akan dibawa ke rapat permusyawaratan majelis, divalidasi oleh majelis. Rapat kreditor untuk perpanjangan atau untuk voting proposal perdamaian, dia akan dibawa lagi ke rapat permusyawaratan majelis hakim, dan kemudian akan divalidasi lagi dan dihomologasi oleh majelis.
Oke, kayaknya itu aja. Nah, ada summary-nya sebenarnya ya. Jadi fungsinya rapat kreditor itu, oh ini saya kasih, saya kasih quiz, kalau ada yang bisa langsung jawab mungkin bagus. Atau ada yang mau respon dulu soal apa yang sudah disampaikan? Ini kayaknya udah siap-siap Friday night semua nih Bu ya. Nggak ada Pak Friday night pagi. Kalau di kampus sedang ada. Dikit nih soalnya nih. Berapa nih? Ada berapa ya? 1, 2. Cuman ada di luar kita cuman Oh, ada 9 ini Pak, ini paling sedikit yang pernah terjadi ini. Mungkin oh iya karena iya. tadi Nggak teman-teman yang apa-apa. dari kelas dari Padahal, semester 1 dari jam 8 sudah ada kelas soalnya. Dari jam oh 8 lagi padat ya. lanjut sampai jam Nah, 11 lanjut sampai jam 1. Mungkin. oh, ya udah. Oke, kalau gitu nanti ini aja Bu, nanti kuisnya saya akumulasikan ke minggu depan, jadi nanti hadiahnya 2 kali. Ah, iya, mantap, mantap. Biar makin menarik gitu. Iya, ini teman-teman soalnya mungkin gitu tadi. Eh, kalau lanjut mungkin tadi itu agak banyak karena mungkin ini apa? Karena jam 8 pagi mereka sudah standby di kampus. Jadi tidak Oh, offline mereka. oh iya iya. Faktor sampai rumah kasur lebih menarik kayaknya Pak. Oke Bu, itu aja teman-teman, Bu Retno dan Pak Alex yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin minggu depan aja. Sebenarnya ada kuis hari ini, tapi karena peserta nggak terlalu banyak, nanti nggak fair kalau misalkan apa namanya, nggak memberikan banyak kesempatan nanti kan sama teman-teman yang lain. So Ya, boleh eh, Pak. kita akumulasikan minggu depan aja ya Bu. Iya, boleh Pak. Boleh. Nah, di pertemuan terakhir, jadi nanti mungkin bisa pagi juga nggak apa-apa Bu. Eh, Bapak mau tunggu sebentar, besok itu minggu depan itu tidak bisa pagi Pak karena pagi itu ada jam 10 sampai jam 12 ada kelas. Kalau Bapak mau jam 8 sampai jam 10 tapi agak karena kelasnya ya kalau mau jam 8 sampai jam 10 tidak apa-apa Pak. Boleh Bu, boleh Bu. Nggak Begitu apa-apa. ya, pagi mungkin. Ya. Oke. Berarti sebentar ya. Mau izin sebentar Pak, saya lihat betul nggak jadwalnya ini. Ya, betul jam 10. Jam 10 sampai dengan jam 12. Ya, betul. Berarti jam 10 besok minggu depan. Sorry, jam 8 Pak. Jam 8 ya Bu. Nggak apa-apa. Ya, begitu. Oke, jadi sekian yang bisa saya sampaikan soal rapat-rapat. Sebenarnya akan lebih seru kalau kita bisa simulasi sebenarnya ya. Jadi mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa datang ke kampus, ke UKDC, karena prosesnya akan sangat seru dan juga mungkin bisa memberikan pengayaan buat teman-teman kalau misalkan nanti ada yang berminat juga misalnya untuk ikut National Moot Court Competition gitu ya, kayak di Surabaya tuh
penyelenggara NMCC untuk kepailitan dan PKPU itu untuk pengadilan niaga ya, Ya, itu sudah di Surabaya, Bu, iya di di UNER. UNER. Betul. Rencananya sebetulnya tahun ini kemarin, Pak. Hanya saja ada kendala, kami terlambat tahu pendaftarannya. Jadi kurang 2 hari. Jadi hari ini ditutup, besoknya kami baru tahu. Setidaknya biasanya sih start dari jadi observer dulu ya. Ya. Jadi dari observer nanti kemudian bisa naik jadi peserta Oh penuh. begitu. Karena Biasanya gitu, Bu. oh Karena NMCC ini kan sebenarnya community ya. Jadi dia harus ini dulu lah, harus observe dulu agar dia bisa masuk league-nya apa enggak gitu. Masuk liga nggak dia. Karena dulu itu kami pernah ikut NMCC, hanya saja yang mengadakan itu Peradi. Oh, kalau Peradi kan umum ya biasanya. Ya, betul. Jadi Kalau karena kami kalau tidak ikut komunitas NMCC yang untuk ini kepailitan, jadinya kami benar-benar miss kemarin itu. Kurang 1 hari, lebih dari 1 hari saja saya baru tahu kalau itu sudah ditutup. Sebetulnya mau rencana ikut observer, ternyata juga observer nggak boleh banyak-banyak kan Pak, hanya boleh betul. 2 atau 3 kampus saja. Kami juga akhirnya tidak bisa masuk jadi observer. Iya. Begitu. Ya, Oke, harapan Bu.